Kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Adil Al-Kaf dari Solo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Para habaib yang kami hormati, para alim ulama yang kami hormati pula, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini putaran ke-21 ya. Masih semangat ya? Semangat terus ya. InsyaAllah ini tanda cinta ini sama Rasulullah ya. Putaran ke-21 masih semangat. Qori'nya suaranya belum serah ya. Berarti masih bisa lanjut terus sampai tanggal 30 InsyaAllah ya. Alhamdulillah ya, ini orang cinta ya. Dopengnya sholawat ya. Ya ini tanda mahabbah, tanda cinta. Kita ini yang kita punya ini cuma satu, mahabbah. Modal kita ini cuma cinta saja ya, menyambut cintanya Rasulullah kepada kita. Tahu apa yang kita kerjakan di malam hari ini? Satu bentuk cara kita menyambut cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cintanya kepada kita bahkan sebelum kita ini dicipta, sebelum kita masuk tulang sulbi ayah-ayah kita, itu Rasulullah sudah cinta kepada kita. Ya, jadi duduknya kita di sini bentuk terima kasih itu tadi. Bagaimana ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu Siti Aisyah, beliau pernah cerita, lamma ra'aitu binti binafsi, ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu waktu beliau dalam keadaan hatinya itu gembira. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hatinya lagi senang, bunga, gembira, dan tampak di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu wajahnya bersinar-sinar seperti bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat Rasulullah dalam keadaan hati yang senang, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala. Nah, kesempatan ini, mumpung hatinya Rasulullah masih senang, saya pakai ini. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Maka Siti Aisyah segera berkata, ya Rasulullah, ud'uli, ya Rasulullah, mau doakan saya, tolong saya doakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Siti Aisyah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa-dosanya Siti Aisyah, ma taqaddamat, dosa-dosanya Aisyah yang dulu, wa ma ta'akhkharat, bahkan dosa-dosanya nanti yang akan datang, wa ma a'lanat wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa-dosanya Siti Aisyah yang dilakukan dengan terang-terangan, ampuni semua ya Allah. Kira-kira ini kira-kira doa ini dahsyat betul. Ini doa luar biasa, dimintakan ampun. Kalau memang orang itu memang punya dosa-dosa yang lalu jelas dimintakan ampun, tapi Nabi mendoakan dosa yang bahkan yang belum dilakukan itu didoakan oleh Nabi supaya diampuni. Dosa yang sembunyi-sembunyi
Dan terang-terangan kita ini dosa terang-terangan sama sembunyi-sembunyi banyak mananya, banyak sembunyi-sembunyi kita ya. Saking saja orang tidak tahu. Jadi orang itu menghormat kepada kita, orang itu bersikap baik kepada kita, santun kepada kita, respect kepada kita, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah nutup aib kita di hadapan mereka. Kalau Allah buka tuh aib kita di hadapan manusia, tidak ada satupun mau yang dekat dengan kita ya. Akhirnya bagaimana? Ketika didoakan seperti ini, gembiranya Siti Aisyah diceritakan sampai wajahnya itu nunduk di mana? Di pahanya. Saking gembiranya sampai nunduk tertawa, saking senangnya itu Siti Aisyah radhiyallahu taala. Dilihat oleh Nabi seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, "Ai subiki du'ai ya Aisyah, wa ya Aisyah, kau senang ya dengan doa saya itu tadi? Senang kau saya doakan seperti tadi?" Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Doa yang seperti ini dahsyat luar biasa ya Rasulullah, begitu senangnya saya." Maka kata Rasulullah, "Wallahi," apa jawaban Rasulullah? "Wallahi wahai Siti Aisyah, demi Allah, innahu la du'ai li ummati fi kulli salat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Siti Aisyah, demi Allah, doaku yang aku panjatkan untukmu itu adalah doa sehari-hari aku. Itu doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Siapa umatnya Rasulullah? Kita termasuk. Bayangkan, belum kita ini terlahir, terwujud ke alam dunia, itu kita sudah dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tanya, doanya Rasulullah mustajab apa mustajab? Diterima nggak? Pasti sama Allah diterima. Mana yang lebih besar harapan kita, doanya Rasulullah atau ibadah kita sepanjang umur kita? Kenapa? Sudah jelas jawabannya. Doanya Rasulullah pasti diijabahi oleh Allah, doanya Rasulullah pasti diterima oleh Allah. Tapi ibadah kita belum tentu diterima. Ya Pak ya, sholat yang kita kerjakan yakin bisa dipastikan diterima oleh Allah? Belum tentu. Sholatnya kita ini obat lupa kok. Yang tidak kita ingat di luar sholat, ingat semua di dalam sholat. Kunci hilang, bayar arisan ya, mau beli pakaian, besok pagi mau kemana, nanti malam acara di mana, mau pakai seragam apa, lagunya qasidahnya yang mau dibawa kenapa, ustadznya nanti temanya ngomongnya apa, ibu-ibu mau pakai seragam apa, nanti parkir motornya di mana, pulangnya nanti selesai jam berapa. Itu ada di sholat semua. Tadinya tidak di sholat, tidak ingat ya. Jadi sholat itu obat lupa buat kita, obat loh. Bagaimana sholat yang seperti ini bisa diterima oleh Allah? Ya kita berharap Allah maha menerima amal hamba, tapi sholat kita macam seperti itu ya. Ibadah kita yang lain, baca Quran kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, suka kita pamer kan? Betul apa betul ya? Mesti ngaji, pengajian bro ya, berangkat umroh depan Ka'bah bro, habis ziarah Nabi, pamer napa pamer? Itu kan pamer. Pamer itu bahasa Arabnya riya. Riya itu penyakit yang menyebabkan gugurnya nilai pahala, dan itu hobinya kita. Jadi kita ini selfie ini luar biasa, rukun majelis itu selfie ya. Kalau perlu di kamar mandi mah kita selfie, bisa selfie, kita selfie. Nah ini amal kita cap seperti ini ya. Kira-kira bisa diharapkan buatan. Tapi doanya Rasulullah pasti mustajab. Sungguh doanya Rasulullah untuk kita jauh lebih kita harapkan dari amal kita yang seumur hidup. Bayangkan itu, orang yang belum ada, yang doakan siapa? Orang yang doakan di sono 14 abad tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, yang didoakan 14 abad yang akan datang ya. Zamannya beda, keadaannya beda. Jenengan sudah punya tabungan pengampunan amal, pengampunan dosa ya. Lain halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau di satu saat di hari Idul Adha, beliau menyembelih
kurban dengan 2 kambing kibas. Yang pertama disembelih oleh Nabi. Ya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku yang satu ini untukku, dariku, dan dari keluargaku, keluarga Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tinggal 1 kambing kibas. Tinggal 1 kambing kibas disembelih oleh Nabi. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kurbanku ini dari aku dan dari untuk umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Siapa yang berkorban? Rasulullah. Untuk siapa? Untuk kita. Sampai tidak kira-kira? Sampai. Kalau tidak sampai, tidak dilakukan oleh Nabi. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah, meniatkan pahala berkorban untuk semua. Kapan berkorbannya? 14 abad tahun yang lalu untuk 14 abad yang akan datang. Kalau jenengan, ya, kalau lihat sebagai warga negara Indonesia, karena hutang kita ini banyak, tidak per kepala lahir dari perut ibunya kecuali nanggung hutang 50 juta. Jenengan, tapi jenengan keluar dari ibu jenengan, keluar dari perut ibu jenengan sebagai umat Nabi Muhammad sudah punya deposito pengampunan dosa dan pahala berkorban. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mau balas apa nih sama Rasulullah? Kita mau membalas apa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Cintanya kepada kita tidak bisa ditimbang, tidak bisa dibilang. Sehingga ulama mengatakan seandainya kita ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berterima kasih kepada Allah atas nikmat kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya berterima kasihnya dengan apa? Dengan sujud di atas bara api sepanjang umur dunia, bukan sepanjang umur kita. Seandainya kita ini sujud di atas bara api, bukan di sajadah, tapi di atas bara api sepanjang umur dunia, sebagai wujud terima kasih, bentuk cara bersyukur kepada Allah atas dijadikannya kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita lakukan itu belum bisa membayar 1/10-nya saja dari kebaikan jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Alhamdulillah, kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma punya hati kita cuma satu. Ya, kalau jagakan amal tidak mungkin, kurang dan kurang amal kita. Tapi bagaimana buat hati kita ini cinta kepada beliau, buat hati kita ini cinta. Bagaimana caranya cinta? Ya kenal. Kalau tidak mengenal maka kita tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau tidak kenal tidak sayang. Maka majelis-majelis yang di situ diceritakan riwayat Rasulullah itu bisa dikatakan buat umat akhir zaman adalah satu hal yang wajib. Bisa dikatakan buat kita ini macam gini ini wajib. Kenapa? Melihat haknya Rasulullah yang besar dan tidak ada jalan lagi. Kita ini mau cinta dengan Rasulullah, tidak seperti sahabat atau tidak seperti keledainya Rasulullah itu. Coba siapa namanya tadi? Ya'fur. Kenapa Ya'fur bisa sampai bunuh diri? Saking cintanya, lihat langsung orangnya. Bayangkan tuh, tidak diberi akal, tidak dikasih akal oleh Allah, tapi bisa tahu apa yang namanya cinta. Nyambung ceritanya Habib Soleh tadi, itu diceritakan, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau menceritakan, kana min dalalati hamli Aminah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya tinggal berapa menit? Masih cukup dikit ya. Kana min dalalati hamli Aminah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabbatin li Quraisyin nataqat tilkan lailah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita bahwasanya tanda yang paling menunjukkan bahwa Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah itu hamil Kanjeng Nabi. Jadi tanda yang menunjukkan bahwa Siti Aminah malam itu Kanjeng Nabi masuk di perutnya, masuk, jadi itu janin.
yaitu apa? Bahwasanya seluruh dabbah, seluruh binatang melata milik orang-orang Quraisy, nataqat, dia berbicara dengan berbahasa yang fasih. Jadi kan kalau kita baca dalam buku Maulid, malam kelahirannya, ya malam kelahiran Nabi, bahkan sebelum kelahirannya, malam di mana Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam perut ibundanya, itu binatang milik orang-orang Quraisy sudah berbicara. Apa yang diucapkan? Humila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Itu binatang-binatang itu semua berucap, sungguh demi Tuhannya Ka'bah, malam ini Siti Aminah hamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rabbil Ka'bah, dan sungguh demi Allah sang Tuhan pemilik Ka'bah. Binatang tidak punya akal, tidak dikasih akal oleh Allah, tahu itu malam Rasulullah itu masuk ke perut ibunya. Masa kita dikasih akal, tidak tahu cara berterima kasih kepada Rasul, tidak tahu sejarah Nabi-nya. Terus bagaimana binatang masih mereka berbicara, wa huwa imamud dunya wa siraju ahliha. Maka Nabi Muhammad ini, kata binatang-binatang tadi, imamud dunya, pemimpinnya dunia, wasiraju ahliha, dan cahaya yang menerangi penduduknya sallallahu alaihi wasallam. Ini binatang yang bicara. Walam yabqa sarirun limalikin min mulukid dunya illa wa asbaha manqusan. Dan di malam di mana kehamilan Siti Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali keesokan harinya semua ranjang-ranjang milik raja-raja penduduk dunia semuanya terpelanting semua, menunjukkan bahwa nanti Nabi yang akan menjadi pemimpin, bukan mereka. Wa farrat wuhushul masyriq ila wuhushil maghrib bil bisyarat. Pun begitu pula, tidak cuma sampai ke situ, semua binatang-binatang liar, binatang buas yang ada di sebelah timur nyambangi, datangi binatang-binatang buas yang ada di sebelah barat. Mereka saling bertukar kabar gembira bil bisyarat. Muhammad lain, macan bilangi kodok, kodok bilangi kambing, singa bilangi kuda, gajah bilangi binatang yang lain. Ini Kanjeng Nabi masuk perut ibunya Siti Aminah hamil. Ini binatang, ya. Wa kadzalika ahlul bihar yubashshiru ba'dhum ba'dha. Dan begitu pula semua binatang yang ada di lautan, sebagian di antara mereka ngasih kabar gembira sebagian yang lain. Ikan paus ngasih kabar ikan teri ngasih kabar ikan lumba-lumba ngasih kabar ikan duyung. Ada ikan duyung. Semua dapat kabar gembira, saling beri kasih kabar gembira. Walahu fi kulli syahrin min syuhuri hamli nidaun fil ardi wa nidaun fis sama. Dan setiap bulan masuk di hari-hari kehamilan Siti Aminah, setiap masuk awal bulan itu terdengar suara dari langit, seruan dari bumi. Malaikat berseru, yang di langit didengar oleh penduduk langit, seruan yang di bumi didengar oleh penduduk yang ada di bumi. Seruan di langit, di bumi apa? An abshiru faqad ana ayat haru abul qasim. Penduduk langit, penduduk bumi, an abshiru. Ini malaikat yang berseru, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bergembira, karena sudah dekat datangnya dan lahirnya Abul Qasim, ayahnya Sayyid Qasim. Kita disuruh gembira sama mereka. Di langit, di bumi berseru sallallahu alaihi wasallam. Loh, bayangkan yang bergembira siapa tadi? Habib Saleh menerangkan, binatang, ya, malaikat, bahkan mereka ngasih kabar gembira, dinaskan dalam Al-Quran, wabidzalika fal yafrahu, suruh gembira, ya. Dan tidak cuma sampai di situ. Ketika Nabi SAW sudah dekat di hari-hari kelahirannya, itu diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Habban ibn Thabit. Habban bin Thabit ini diceritakan, yang kita baca, bahwasanya ketika malam dilahirkannya Rasulullah SAW, itu terjadi keajaiban, hal yang aneh yang disaksikan oleh sahabat Habban ibn Thabit. Sayyidina Habban bin Thabit ini mengatakan,
inilah gulamun ibn sab'i sinin atau 8. Saya kala itu umur saya baru 7 tahun atau 8 tahun. Tapi kata beliau, akhiluma itu bahasa itu. Tapi saya betul-betul ingat apa yang saya lihat kala itu dan apa yang saya dengar. Tak lupa itu saya. Saya masih umur 7 tahun atau 8 tahun, tapi saya masih ingat itu apa yang saya lihat saat itu dan apa yang saya dengar. Kata sahabat Habban bin Thabit, "Idza yahudiyun yasrafu dzati ghadati." Ketika itu saya melihat ada salah seorang Yahudi yang dia berseru. Di Yahudi dia berseru, "Ya ma'syara Yahud." Dia berseru, dia manggil-manggil kawannya, "Wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi." Fajtama'u ilaihi wa ana asma'u. Maka aku lihat orang-orang Yahudi segera berkumpul mendatangi si orang ini, dan betul-betul saat itu saya ingat dan saya dengar apa yang diucapkan orang tadi. Diulangi lagi, Habban bin Thabit ini, saya ingat, saya dengar. Begitu orang-orang Yahudi pada kumpul, maka mereka mengatakan, "Wailaka malak, kenapa kau wahai si fulan kok manggil-manggil kami, kok ngumpulin kami ini, mau ada apa? Ada apa?" Qala an-najmu Ahmad wulida bihi fi hadhihi lailah. Teman-teman, aku telah melihat bintang Ahmad muncul di langit. Berarti orang ini akan lahir malam nanti. Jadi orang Yahudi ini, mereka tahu tentang Rasulullah semuanya, sifatnya, kapan lahirnya, jalan perginya kemana, nanti umur 12 tahun mau jalan ke Syam Syria, nanti dia itu punya sahabat yang seperti ini, sifatnya, karakternya seperti ini, pakaiannya seperti ini, pakai imamah, jalannya kadang pakai tongkat, kadang pakai sarung, kalau makan di bawah, kadang naik unta. Itu semua mereka tahu. Bahkan mereka mengenal Rasulullah SAW seperti detailnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi mereka orang yang pertama mengingkari Rasulullah, wal'iyadzubillah. Betul. Sebagaimana yang diceritakan oleh Habban bin Thabit, Siti Aisyah melanjutkan ceritanya, memang kala itu orang-orang Yahudi itu juga tinggal di kota Mekah. Nah, ketika hari di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan, itu orang Yahudi wawara-wara manggil-manggil orang-orang Quraisy Mekah, "Ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, hal wulida fikumul lailah mauludun." Apakah tadi malam ada yang dilahirkan dari antara kalian? Enggak? Ada enggak? Wahai kalian orang-orang Quraisy, yang tadi malam di rumahnya kelahiran seorang anak. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Lana alam, kita enggak tahu. Enggak tahu kita ada apa wahai Yahudi." Maka orang Yahudi mengatakan, Unduru fa innahu wurida fi hadhihi lailah nabiyyu hadhil ummah baina katifaihi alamah. Kata si Yahudi, coba dilihat toh, coba dilihat, diteliti di rumah-rumah kalian wahai orang-orang Quraisy, karena tadi malam itu kami melihat bahwasanya tadi malam itu dilahirkan Nabi umat ini yang di balik punggungnya ada tanda kenabian. Coba dilihat. Akhirnya berangkat Yahudi bersama dengan siapa? Dengan orang-orang Quraisy Mekah, masuk ke rumah satu persatu dari penduduk Quraisy yang di situ ada yang babaran, ada yang lahir. Masuk ke rumah satu, dilihat anak bayi dibolak-balik, tidak ada apa-apanya. Masuk ke rumah yang satu, ada kelahiran, dilihat bayinya dibolak-balik, tidak ada apa-apa. Sampai rumah demi rumah, hingga sampai ke rumahnya ibunda Nabi Siti Aminah. Begitu sampai di rumah Siti Aminah, ada enggak anak yang lahir? Ada. Coba kami mau lihat, boleh enggak? Silakan. Fa'akhrajathu, maka nih bayi Nabi Muhammad dikeluarkan oleh Siti Aminah, ditunjukkan kepada mereka. Begitu dilihat oleh orang Yahudi, di balik punggungnya Nabi Muhammad ada stempel kenabian. Jadi tanda kenabian itu seperti daging yang agak menonjol, ada bulu-bulu tipisnya, berbau harum, mengeluarkan bau yang sangat wangi. Kalau dibuka itu bercahaya, dan Nabi Muhammad tampak berwibawa kalau dibuka itu, tampak agung, tampak wibawa, tampak besar. Lah begitu dilihat itu ada stempel tanda kenabian di punggungnya Rasulullah SAW, maka kharra maghsyian alaih, maka si Yahudi ini langsung jatuh tersungkur, dia pingsan. Yahudi lihat tanda itu.
Begitu dibangunkan, disadarkan, maka Yahudi mengatakan dhahabatin nubuwatu min bani Israel. Sudah hilang, sudah pergi kenabian dari kami bangsa Bani Israel. Sudah lenyap, sudah tidak ada nabi lagi dari kami bangsa Bani Israel. Ya ma'asyara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, ama wallahi la yaswanna satwa yakhruju khabaruha minal masyriqi wal maghrib. Hei penduduk Quraisy, dengarkan, nanti ini anak ini bakal viral. Ini bakal viral dan kabarnya nanti ke seluruh penjuru timur dan barat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya orang Yahudi. Terakhir, bagaimana kisahnya paman Nabi sendiri melihat keajaiban saat Nabi Sallallahu alaihi wasallam masa kanak-kanaknya. Apa kata Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu? Sayyidina Abbas ini beliau cerita. Sayyidina Abbas ini mengatakan kepada Rasulullah, pamannya, tapi paman yang terakhir. Sayyidina Abbas ini paman yang terakhir. Kalau kanjeng Nabi SAW itu duduk, di samping kanannya sahabat Abi Bakar Siddiq, samping kirinya sahabat Umar bin Khattab, kemudian pamannya Sayyidina Abbas datang, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq geser tempatnya dan memberikan tempatnya kepada pamannya Sayyidina Abbas. Dan saya Rasulullah mengatakan, ini pamanku Abbas ini sonu abi, kembarannya ayah saya, seperti ayah saya. Ya. Ini paman saya. Orang boleh berbangga dengan pamannya, maka aku berbangga dengan pamanku Sayyidina Abbas. Ya. Nah, Sayyidina Abbas ini beliau cerita kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, saya katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, da'ani lidukhuli fi dinika amaratu nubuwwah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya ini yang mendorong saya masuk Islam ke dalam agamamu ini karena saya melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Anda. Makanya saya masuk Islam. Kata Rasulullah, tandanya sebagaimana? Seperti apa? Ra'aitu fil mahdi, dan saya melihat tanda-tanda itu Anda masih di buayan, masih bayi. Saya sudah lihat tuh tanda itu ada pada diri engkau. Apa yang dilihat oleh Sayyidina Abbas? Ra'aituka fil mahdi tunaghal qamara wa tushiru ilaihi bi usbu'ika fa haitu asyarta ilaihi ma. Aku melihat engkau ini ketika masih bayi, engkau sudah bercengkrama dengan bulan. Aku melihat engkau ini menunjukkan telunjukmu ke bulan, kemudian kau gerakkan tanganmu ke kanan, bulan ikut ke kanan. Kau gerakkan tanganmu ke kiri, bulan ikut ke kiri. Itu masih bayi, mainannya bulan. Sallallahu alaihi. Kalau kita kan mainannya lato-lato. Bulan ditunjuk. Kemana tanganmu mengisyaratkan, dia ikut ke situ. Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya paman, betul. Inni kuntu uhadithuhu wa yuhadithuni. Iya paman, memang betul. Saya tuh ngajak berbicara dengan si bulan karena bulan ngajak bicara saya. Ya. Wa yulhini anil buka, dan bulan itu ngajak bicara saya karena tidak kepengen saya itu nangis. Jadi melupakan saya dari menangis. Ini ceritanya Kanjeng Nabi itu waktu bayi kan dibedong. Lah kainnya itu kasar. Kainnya kasar itu nyucuk punggungnya. Sakit. Beliau mau nangis. Begitu mau nangis, bulan yang menghibur, jangan nangis. Nah, diajak bicara, diajak main. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, aku bahkan mendengar suaranya bulan itu sujud di bawah arsy, aku mendengar apa yang diucapkan bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang dari bayi itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini kudu kita ceritakan ya. Tidak cukup mungkin di tempat ini karena sudah terlalu panjang. Maulid ini kita baca satu-satu, nanti mungkin per fasal setiap narasumber bisa menerjemahkan, mungkin diambil secara umum, nanti mungkin ditambahkan bagaimana. Jadi yang duduk di sini dia baca, dia mendengar dan dia paham.
Dan insya Allah ini nanti yang bisa jadikan kita ini mahabbah, rindu, kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita nggak kangen Pak Bu sama Rasulullah? Nggak kepengen mimpi Kanjeng Nabi. Sudah malam 21, mimpinya apa nih kalau dengan? Sudah malam 21, belum mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangennya kurang, tambahi kangennya, ya. Jangan tuh kalau cinta sama pasangannya, sama calon pasangannya, diangan-angan mau tidur pun tidak bisa, kebayang-bayang, suratnya di bulan Baleni dibaca, ya, sampai kelihatan kebawa mimpi itu orang dalam mimpi kita. Ibu-ibu masuk mall ada tas bagus, mau beli uangnya kurang, pulang ke rumah mimpi sudah dibelikan tas sama bapaknya, ya. Mas-mas, bapak-bapak di sini ke rumahnya Habib Zaki, lihat akik bagus tapi harganya tidak nyanda, mimpi dikasih akik sama Habib Zaki. Kan gitu ya, itu namanya cinta. Nah, kapan nih kita nih bisa angen-angen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan berkat kesungguhan kita Allah tidak nyanyiakan kita. Mudah-mudahan berkat kemuliaan bulan Maulid, mudah-mudahan berkat duduknya kita di sini jadi majelis kita yang sebelumnya, jadi sebab kita dimudahkan melihat wajah Rasulullah walaupun dalam mimpi kita. Kita minta kepada Allah, sebagaimana ini adalah permintaannya para kaum soleh. Cita-citanya orang soleh itu apa? Ingin dekat dengan Nabi. Sayyidina Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang setiap malam mimpi Rasulullah. Itu amalan beliau setiap hari. Zikir wiridnya apa? Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Itu wiridnya setiap hari. Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Ya Allah, mau jadikan hatiku ini cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ini beliau baca setiap hari 1000 kali. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani setiap malam bermimpi melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma dalam mimpinya saja, bahkan beliau melihat Nabi dalam keadaan terjaganya. Ini cita-cita mulia, ini derajat yang luhur, inilah keinginan puncak angan-angan para kekasih Allah, para walinya Allah. Kita kepingin ini, walaupun kita telinga kita baru lihat, fisik kita baru meniru salatnya Nabi, kita pengen hati kita nanti diisi oleh Allah dengan mahabbah kepada beliau, rindu kepada beliau, ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita, ya, hajat yang kita ucapkan dengan lisan kita ataupun hajat yang masih tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Semoga Allah Ta'ala ijabai, Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita, dikuatkan iman Islam kita, dimudahkan semua urusan kita, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan diri kita, anak istri, keluarga kita, orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongannya. Digerakkan hati kita untuk selalu taat, patuh kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dibersihkan dalam hati kita condong kepada dosa, condong kepada perbuatan maksiat, dan condong kepada hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat semua kesulitan yang dihadapi kita umat Islam. Allah Ta'ala angkat kesulitan yang menimpa negeri kita. Allah Ta'ala jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi diri kita, anak istri kita, keturunan kita semua dari fitnahnya zaman, dari kejelekan akhir zaman. Diselamatkan anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita dari perjudian, dari khamar, minuman keras, dari riba, dari zina, dari semua yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, rumah tangga yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, cahaya ilmu, cahaya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakit yang menimpa diri kita dan orang-orang yang kita cintai, baik sakit yang zahir ataupun sakit yang batin. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Dan semoga semua yang ikut terlibat dalam terselenggaranya majelis ini sejak awal hingga akhir, baik yang ia menyumbangkan hartanya atau menyumbangkan tenaganya atau menyumbangkan pikirannya atau menyumbangkan apa yang ia miliki, semoga Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda dan Allah jadikan tebusan dia dari api neraka dan dijadikan sebab ia masuk ke dalam syurga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa hisab, tanpa azab, tanpa kesulitan, dikelompokkan dalam kelompok khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.